Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sadaqallahul azim. Selamat berjumpa lagi saudara-saudariku yang saya sangat muliakan. Malam hari ini saya akan berkisah lagi atau sedikit banyaknya menyampaikan lagi tentang ilmu mengenal diri atau ilmu hakikat atau ilmu tauhid atau ilmu tasawuf atau ilmu batin kalau bahasa Banjar. Mari saudara-saudariku yang saya sangat muliakan, kita simak cerita atau penyampaian saya yang daib ini. Malam hari ini akan kisah lagi atau menyampaikan lagi yang itu aja yang saya sampaikan, karena itu yang saya kuasai, yang saya pernah pelajari. Artinya ilmu tauhid lah yang saya pernah pelajari. Artinya saya akan menyampaikan sedikit banyaknya. Kalau ilmu syariat banyak yang ahlinya, artinya yang menguasai ilmu syariat. Apa itu ahlinya lah banyak, tapi kalau ilmu hakikat sedikit banyaknya artinya 10 banding 1 lah kasarnya. Artinya orang alim 10 belum tentu ada mengisahkan, menyampaikan tentang ilmu mengenal diri sebenar-benarnya diri. Jadi saya yang berusaha semaksimal mungkin menyampaikan, karena kita diwajibkan mengenal diri. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama mengenal Allah. Iqra artinya baca. Di ayat lain ada rasanya ikra kitabah, artinya baik. Wahyu pertama turun ikra, berbunyi ikra artinya baca. Kita disuruh membaca diri. Di dalam kepala kita ada yang putih, akal dalam otak. Jadi akal kita ini disuruh membaca diri. Makanya itu berbunyi ikra kitabah. Ikra artinya baca. Kita disuruh membaca diri. Saudara-saudariku yang saya sangat muliakan, saya akan sampaikan ayat-ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kunta kanza muhgiya fa'ah baitu an akrab fahalak tul halaka bi arifun. Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku kehendaki akan dia supaya dia mengenal akan daku. Maka aku jadikan segala makhlukku. Nah, jadi Allah Ta'ala itu tersembunyi, maka itu kita bergurulah kepada ahlinya. Berguru kepada ahlinya itu supaya kita mengenal diri. Barang siapa ingin berbahagia dunia dan akhirat, kata ulama, tuntutlah ilmu mengenal diri, yang sebenar-benarnya diri, sampai kita mengenal deh. Tuntutlah ilmu mengenal diri sampai kita mengenal sebenar-benarnya diri. Jangan kita kadang mengenal,
sebelum ajal kita tiba, karena diwajibkan kita mengenal diri. Saya ulang, artinya aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku kehendaki akan dia supaya dia mengenal akan daku. Nah, kita disuruh mengenal dulu. Pokok pertama kita disuruh mengenal. Tujuan utama manusia diciptakan Allah untuk mengenalnya, bukan untuk yang lain. Nah, jadi tujuan Allah Ta'ala menjadikan kita, menjadikan makhluk supaya kepada kita, supaya kita mengenal diri, supaya kita mengenal Allah. Karena mengenal Allah Ta'ala itu takluknya ke diri. Jadi pokok utama Allah Ta'ala menjadikan kita ini, kita disuruh mengenal dia, disuruh mengenal Allah dahulu, yang lain belakangan. Terus terang, yang lain belakangan. Maka itu jadi kita diwajibkan mengenal diri, yang lain belakangan. Pokok utama kita mengenal diri dulu, mengenal Allah, takluknya ke diri. Jadi kita pokok utama mengenal Allah dulu, baru yang lain belakangan. Sesudah kita mengenal diri atau sesudah kita mengenal Allah, baru kita turun ke syariat, ikuti syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amar ma'ruf nahi mungkar, sembahyang, puasa, zakat, fitrah, naik haji. Jadi pokok pertama Allah Ta'ala menjadikan kita ini disuruh mengenal Allah. Itu pokok utama, yang lain belakangan. Titik. Saudara-saudaraku yang saya sangat muliakan, saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kunta anza muhgiya fa'ah baitu an aqrab fahalak tul halaka fi arifun. Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku kehendaki akan dia supaya dia mengenal akan daku. Maka aku jadikan segala makhlukku. Nah, jadi kita pokok utama Allah Ta'ala menjadikan kita ini, kita disuruh mengenal Allah dulu, mengenal Sang Halik, Sang Pencipta, yang lain belakangan. Titik. Itu pokok utama. Setelah kita mengenal diri, setelah kita mengenal Allah, lalu kita mengikuti syariat Rasulullah, hukum Islam, karena kita orang yang beragama Islam. Nah, makanya di zaman Nabi dahulu, pengikut Nabi di zaman Nabi itu, pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selagi beliau masih hidup, pengikut beliau itu mengenal diri, karena pengikut beliau itu belajar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu tauhid tadi, ilmu mengenal diri tadi, belajar dengan beliau. Setelah pengikut beliau tadi mengenal Allah, ada perintah salat 5 waktu. Itu menyempurnakan ilmu mengenal diri. Titik. Saya ulang. Pokok pertama Allah Ta'ala menjadikan kita ini, menjadikan makhluk supaya kepada kita, supaya mengenal Allah. Titik. Yang lain belakangan. Saudara-saudaraku, punya mohon maaf atas penyampaian saya yang naif ini. Itu pokok pertama. Yang lainnya tuh terserah kita lagi. Ikuti syariat Rasulullah, contoh Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah.
sesungguhnya pada diri beliau itu contoh suri tauladan yang baik. Nah, kita mencontoh Rasulullah zahir batin. Ya, apa ilmu Rasulullah harus sama kita dengan ilmu Rasulullah. Ya, itu yang dikatakan kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asalnya dari Allah atau asalnya dari Allah atau dari Allah kembali kepada Allah. Apabila kita tidak mengenal kepada diri yang sebenarnya diri, kita kena kembali kepada Allah Ta'ala. Nggak tahu kembalinya kemana. Jadi apabila kita tadi mengenal diri sebenarnya diri, baru dikatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembalilah kepada Allah. Titik. Dengan catatan mengenal diri. Dengan catatan kita mengenal diri, baru dikatakan kembali kepada Allah. Asalnya dari Allah, kembali kepada Allah. Saudara-saudariku yang saya sangat muliakan, saya teruskan lagi cerita atau kisah. Ini ada pertanyaan orang. Kata orang kepada kita, kepada saya, orang bertakon, kalau sebenarnya orang bertanya, mana dahulunya Allah menciptakan Nur Muhammad daripada kita ini? Kan aneh pertanyaan orang bertakon, orang nak tahu. Mana dahulunya Allah menciptakan Nur Muhammad daripada kita ini? Nah, artinya mana aja ujar orang tadi, orang yang bertakon lawan aku, lawan saya, mana aja dahulunya Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad daripada kita sekarang. Lalu ku jawab, jadi jago manai orang tadi, manai orang itu, jawabannya jago bersamaan, karena jago Allah Ta'ala itu maha sempurna. Oh iya, betul ya, kalau kayak itu percaya aku ya. Jadi jago jawabannya bersamaan. Mana dahulunya Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad daripada kita sekarang. Jadi jawabannya bersamaan, karena Allah Ta'ala itu maha sempurna. Saya teruskan. Jadi saya ulang, kita diwajibkan mengenal Allah. Itu pokok utama. Allah Ta'ala menjadikan kita diwajibkan mengenal Allah. Kita harus tahu, harus mengenal kepada Allah. Catatannya, mengenal Allah Ta'ala itu takluknya ke diri, sasarannya ke diri. Apabila kita mengenal Allah, amal ibadah kita itu bersih, zikrullah namanya. Apabila kita sudah mengenal diri sebenarnya diri, jadi nafas kita tuh jadi pahala, jadi amal, jadi pahala kalau bahasa Banjar. Saya teruskan lagi. Kisah di zaman Nabi Adam dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam itu selama di dalam surga, ini kisah cerita lah. Selagi beliau di dalam surga,
Zikir beliau itu tidak berubah, tidak ada macam-macam, hanya berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amaliyah nabi-nabi di zaman dahulu, termasuk nabi kita. Jadi nabi-nabi terdahulu itu siang malam berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu amaliyah nabi, amalan atau amaliyah nabi-nabi yang terdahulu sampai ke nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti seperti itu. Kita harus mengikuti, kita berusaha mengikuti seperti beliau-beliau itu, seperti rasul-rasul kita, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudariku, la ilaha illallah itu zikir yang paling agung, zikir yang paling agung. Allah Ta'ala itu maha mulia, maha segala-galanya, maha mulia. Allah Ta'ala itu bersifat maha mulia. Andai kata manusia di dunia ini tidak ada yang bertaat, andai kata manusia di dunia ini tidak ada yang bertaat, kemuliaan Allah Ta'ala itu tidak berkurang kemuliaan Allah Ta'ala itu kada berkurang. Andai kita itu beribadah siang dan malam pengikut manusia, andai kata manusia seluruh dunia ini beribadah, beramaliyah, beramal, berbakti kepada Allah Ta'ala, kemuliaan Allah Ta'ala pun tidak akan bertambah, tidak bertambah juga. Maksiat pun, makhluk hamba-hamba Allah ini tidak berkurang juga kemuliaan Allah Ta'ala. Saudara-saudariku, jadi apabila kita tadi ingin berbahagia, ingin selamat dunia akhirat, kita mengenal diri yang sebenar-benarnya diri. Karena mengenal diri itu, karena mengenal Allah Ta'ala itu wajib takluknya ke diri. Jadi pokok utama Allah Ta'ala menjadikan kita ini, kita disuruh mengenal Ia, disuruh mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta, mengenal Sang Khalik. Saudara-saudaraku, jadi beda kisah cerita ini pada orang-orang lain atau pada jahirnya guru-guru yang lain. Beda, walaupun aku kada orang alim, walaupun aku kada guru, cuma aku bisa mengesahkan karena aku pernah menuntut ilmu tauhid ini. Jadi aku wani, jadi aku berkeinginan menyampaikan karena wajib, karena diwajibkan. Kalau ada hadis Nabi, apakah itu ada baligu walaupun ayah kah, kalau tidak salah, sampaikan walaupun satu ayat. Jadi kita jangan kada mengenal diri. Pokok utama kita mengenal diri, pokok utama kita mengenal Allah dulu. Yang lain belakangan ketek. Saya teruskan lagi. Ini kisah lah. Aku berkisah. Ada seorang ulama besar waktu itu. Ada seorang ulama besar, ribuan murid. Seorang ulama tadi mempunyai murid ribuan. Lalu beliau pergi haji. Ulama tadi pergi haji. Sampai di Makkah, batu yang dilihat. Kemana aja mengarahkan muka, batu yang dilihat. Pulang ke rumah, pulang haji, sampai ke rumah. Ribuan jemaah, ribuan murid beliau tadi
menyambut kedatangan beliau. Murid-murid beliau ini menyambut kedatangan beliau, gembira bertemu lagi dengan guru. Asik pertemuan dengan guru tadi, murid-murid beliau tadi bertemu dengan guru. Tiba-tiba guru ulama tadi menangis. Lalu ujar murid tadi, atau ujar jemaah beliau tadi, kenapa guru maka menangis? Ini bahasa Banjar lah. Kenapa maka menangis? Lalu dijawab oleh ulama tadi, oleh guru tadi. Aku ujar guru pergi haji, menunaikan perintah atau menunaikan rukun Islam. Selama aku di Mekah, betul yang kau lihat. Betul yang kau lihat. Tahun berikutnya aku pergi lagi, ujar beliau. Tahun berikutnya lalu beliau berangkat lagi pergi haji. Berangkat lagi, berhaji lagi. Sampai waktunya berhaji, rumah yang dilihat. Yang pertama tadi batu, yang kedua pergi haji, yang kedua rumah dilihat. Semua melihat rumah beliau, ulama tadi. Ini kisah lah. Pulang, kembali lagi, disambut lagi oleh jemaah, oleh murid-murid beliau tadi. Guru tadi, ulama tadi menangis lagi guru tadi. Lalu ditanyai oleh jemaah, oleh murid-murid beliau, kalau bahasa kita Banjar, kenapa guru maka menangis? Aku juga guru jadi menangis. Aku pergi haji, menunaikan rukun Islam di Makkah, rumah yang kau lihat. Rumah melulu aja yang kau lihat. Jadi ujar ulama tadi, tahunnya akan datang aku pergi lagi haji. Ringkas cerita sampai kawak musimnya, pergi lagi beliau haji. Pergi lagi haji. Setelah pergi haji, lalu kembali beliau. Disambut lagi oleh murid-murid beliau tadi. Begitu beliau sampai ke rumah, disambut oleh murid-murid beliau. Guru ulama yang pergi haji tadi senyum, tertawa. Kalau bahasa Banjar kureheng-kureheng. Tahu, tertawa beliau, senyum sama murid-murid, sama jemaah beliau. Lalu ditanyai oleh murid beliau tadi, wahai guru, kenapa beliau gembiranya, senangnya, tertawa-tawa pergi haji? Lalu dijawab oleh guru, aku ujar guru, pergi haji yang ini, yang ketiga ini, aku bertemu dengan orang yang punya rumah. Kata guru, aku bertemu dengan orang yang punya rumah. Maka itu jadi aku senyum, gembira, tertawa. Habis cerita. Jadi saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kunza muhgia fa'ah baitu an akrab
Fahalaktul halaka fi arifon. Artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku kehendaki akan dia, supaya dia mengenal akan daku. Maka aku jadikan segala makhlukku. Nah, jadi pokok utama Allah Ta'ala menjadikan kita disuruh mengenal Allah. Titik. Yang lain belakangan. Jadi kita rakyat itu kalau kita kada mengenal Allah Ta'ala, kita juga yang rugi. Kita juga yang rugi.